Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik terkasih, selamat berjumpa dalam acara Renungan Kidi. Kali ini bersama saya, Kak Novelia. Renungan kita hari ini, Selasa 6 Mei 2025, berjudul Mau Diutus, yang didasarkan pada kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan hari ini. Kami mau merenungkan firman Tuhan tentang mau diutus. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami memahami firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap kali adik-adik Ani dipanggil oleh ayahnya, Ani berpura-pura tidak mendengar. Setiap kali ayahnya minta tolong, Ani selalu mencari alasan untuk menolak. Ternyata Ani membenci ayahnya karena ayahnya bekerja sebagai tukang sol sepatu. Itu memalukan bagi Ani. Adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan Yesaya 6 ayat 1 sampai 10. Tuhan memanggil dan mengutus Yesaya. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru bersahut-sahutan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah, yang menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan memahami.
Buatlah hati bangsa ini keras, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik menjadi sembuh. Adik-adik, Nabi Yesaya adalah orang yang sangat penurut. Tuhan memilih Yesaya untuk menjadi nabi bagi umat Israel. Orang Israel sudah sangat berdosa dan jahat. Mereka mau diutus. Yang tertulis pada Yesaya 6 ayat 1 sampai 10. Sahutku, ini aku, utuslah aku. Perkataan Yesaya. Yesaya ayat 6. Yesaya 6 ayat 8. Perlu ditegur dan dibimbing. Tuhan memberi penglihatan pada Yesaya supaya ia yakin dipilih Tuhan. Yesaya melihat kemuliaan Tuhan dan berjumpa dengan malaikatnya. Yesaya merasa takut sebab ia juga orang berdosa. Namun Tuhan mengampuni Yesaya dan melayakkannya menjadi nabinya. Yesaya pun diutus Tuhan agar orang Israel kembali bertobat. Adik-adik, yuk kita menjadi anak yang penurut. Seperti Nabi Yesaya. Bukan seperti Ani. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang baik dan penuh kasih. Melalui orang tua atau guru, Tuhan mungkin mengutus kita untuk melakukan hal-hal yang berguna. Nah, adik-adik, mari kita siapkan diri kita untuk diutus. Sekian renungan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami hari ini belajar tentang hidup kami yang mau diutus. Tuhan tolong kami supaya kami siap diutus Tuhan dan kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati.